Halo semuanya, selamat datang pada materi tentang fungi atau jamur. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dunia jamur secara komprehensif, mulai dari ciri-ciri umum, struktur tubuh, klasifikasi, hingga peran jamur dalam kehidupan manusia. Nah, materi ini juga membantu kalian memahami betapa pentingnya fungi di dalam ekosistem. Nah, kemudian pada slide ini ditampilkan dua jenis jamur yang secara kasat mata terlihat berbeda. Nah, perhatikan bentuk tudung, warna, dan struktur tubuhnya. Setiap jamur memiliki bentuk, habitat, dan cara hidup yang tidak sama. Perbedaan ini muncul karena mereka termasuk ke dalam kelompok fungi yang berbeda pula. Nah, dari gambar ini kita akan memulai dengan pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang membuat jamur-jamur ini berbeda satu sama lain? Pertanyaan berikutnya, jamur itu sebenarnya termasuk apa sih? Apakah jamur adalah tumbuhan, hewan, atau kelompok yang lain? Nah, berdasarkan ilmu biologi modern, jamur itu tidak dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan maupun hewan, melainkan membentuk kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Ini karena jamur memiliki ciri khas yang berbeda dari keduanya. Saat ini kita diajak membandingkan fungi dengan tumbuhan. Nah, secara umum jamur memang tidak dapat bergerak dan sebagiannya itu memiliki tubuh yang mirip tanaman kecil. Tetapi jamur tidak memiliki klorofil. Akibatnya jamur tidak bisa berfotosintesis sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, ini adalah salah satu alasan utama jamur dipisahkan dari kingdom plantae. Tujuan pembelajaran materi ini ada tiga hal utama. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri jamur berdasarkan hasil literasi dan pengamatan. Yang kedua, kalian dapat membedakan klasifikasi jamur seperti Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ketiga, kalian mampu menyebutkan peran jamur dalam kehidupan manusia, baik yang menguntungkan seperti dalam fermentasi maupun yang merugikan seperti menyebabkan penyakit. Jamur merupakan organisme heterotrof yang memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungannya. Karena tidak memiliki klorofil, jamur hidup dengan cara memecah zat organik di sekelilingnya. Nah, pada gambar terlihat struktur hifa yang seperti benang-benang tipis. Nah, kumpulan hifa ini disebut miselium yang terjadi di tubuh utama jamur. Jamur adalah organisme eukariot. Artinya, inti sel sejati yang dibungkus membran, sebagian besar jamur bersifat multiseluler, namun beberapa seperti Saccharomyces bersifat uniseluler. Nah, dinding sel jamur ini tersusun dari kitin dan glukan, bukan selulosa seperti pada tanaman. Nah, kitin membuat dinding sel itu lebih kuat dan lentur, sehingga jamur mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, ciri-ciri jamur ini sebagai organisme heterotrof, jamur memperoleh nutrisi dengan tiga cara, yaitu saprofit. Saprofit merupakan menguraikan bahan organik. Nah, parasit yaitu mengambil nutrisi makhluk hidup lain dan mutualisme yaitu bekerja sama saling menguntungkan seperti pada mikorisa. Nah, gambar pada slide ini menunjukkan berbagai bentuk jamur mulai dari bentuk benang hingga payung. Nah, ini adalah bukti bahwa fungi dapat bervariasi dalam morfologinya. Pada slide ini muncul ilustrasi struktur jamur seperti yang biasa kita temui di alam. Nah, tudung atau pileus berfungsi melindungi lapisan penghasil spora yang disebut dengan lamela. Stipe atau batang menopang tubuh jamur. Nah, di bagian bawah tanah, miselium dan hifa menyerap nutrisi dari substrat. Terdapat juga cincin atau anulus, yaitu sisa tudung pelindung saat jamur masih muda. Struktur ini sangat penting dalam klasifikasi Basidiomycota. Kemudian ada jamur bereproduksi dengan dua cara utama, yaitu secara aseksual, jamur menghasilkan spora melalui sporangium, membentuk kuncup seperti ragi, atau melalui fragmentasi hifa. Nah, secara seksual, jamur menghasilkan spora khusus seperti zigospora, ascospora, atau basidiospora. Nah, pada gambar terlihat perbedaan bentuk spora yang dihasilkan oleh tiap kelompok jamur. Nah, habitat fungi ini, jamur umumnya tumbuh di daerah yang lembab, sedikit cahaya, kaya bahan organik, atau pada kayu lapuk. Kelembapan sangat penting bagi jamur untuk mempertahankan miselium agar tidak mengering. Nah, gambar pada slide ini menunjukkan berbagai kondisi lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan jamur.
Kemudian ada klasifikasi jamur, ditampilkan 4 kelompok utama fungi, yaitu ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Setiap kelompok memiliki ciri reproduksi, struktur hifa, dan bentuk tubuh yang khas. Nah, klasifikasi ini tuh penting untuk memahami jenis jamur yang digunakan manusia maupun yang menyebabkan penyakit. Nah, kita masuk ke dalam zigomikota. Ciri-ciri dari zigomikota itu tubuh terdiri dari hifa tidak bersekat atau senositik. Kemudian dia bereproduksi aseksual dengan spora atau sporangiospora di dalam sporangium. Lalu reproduksi seksual menghasilkan zigospora yang tebal berdinding kuat. Kemudian sebagian besar hidup saprotrof, pembusuk bahan organik. Nah, peranannya itu ada Rhizopus oryzae yaitu pembuatan tempe, kemudian ada Rhizopus stolonifer roti yang membusuk, kemudian ada Mucormuceo yaitu dari kotoran ternak, kemudian ada Phylloblus sp yaitu dari untuk kotoran kuda. Reproduksi dari zigomikota itu, proses reproduksi seksual zigomikota dimulai ketika dua hifa berbeda tipe kawin bertemu, kemudian membentuk struktur seperti jambatan yang akhirnya melebur menjadi zigospora. Zigospora ini akan tumbuh menjadi jamur baru ketika kondisi kembali mendukung. Kemudian ada Ascomycota, ciri-cirinya itu hifa bersekat atau septat dan bersel banyak. Dinding sel tersusun dari kitin, reproduksi aseksual dengan membentuk konidia, reproduksi seksual menghasilkan askospora di dalam askus, kemudian hidup saprotrof, parasit atau simbiosis misalnya pada lumut kerak. Nah, di situ ada contohnya Aspergillus wenti pembuatan kecap, Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape, roti, kemudian ada Penicillium notanum pembuatan antibiotik dan Tuber melanosporum cita rasa enak. Kemudian yang lain bisa dilihat sendiri. Reproduksi dari Ascomycota dalam gambar terlihat proses pembentukan askospora di dalam askus. Saat masak, askus akan pecah dan askospora menyebar di lingkungan. Nah, proses ini merupakan ciri khas Ascomycota dan menjadi dasar penamaannya. Kemudian selanjutnya ada Basidiomycota. Cirinya yaitu hifa bersekat, septat dan bersel banyak, dinding sel mengandung kitin, reproduksi seksual menghasilkan basidiospora di dalam basidium, umumnya membentuk tubuh buah atau basidiokarp seperti pada jamur payung, kemudian hidup saprotrof yaitu parasit atau simbiosis dengan tumbuhan. Contohnya itu ada Auricularia polytrichia yaitu jamur kuping, kemudian ada Valvorella volvaceae jamur merang, kemudian ada Pleurotus jamur tiram, Lentuna ododes jamur shiitake. Kemudian ada yang menyebabkan kerugian yaitu pada Pusicinia graminis, parasit pada tebu, jagung, gandum, kemudian ada parasit juga di jagung. Basidiomycota bereproduksi secara seksual dengan menghasilkan basidiospora. Spora ini terbentuk pada struktur khusus bernama basidium yang terdapat di bagian bawah tudung jamur, tepatnya pada lamela. Nah, ketika basidiospora matang, spora akan dilepaskan ke udara dan tumbuh menjadi hifa baru yang kemudian bersatu atau plasmogami membentuk hifa dikaryotik dan akhirnya menghasilkan tubuh buah basidiokarp. Deuteromycota dikenal sebagai jamur tidak sempurna karena belum diketahui tahap seksualnya. Nah, reproduksi aseksualnya dengan konidia. Hifanya bersekat dan bersel banyak, kemudian hidup saprotrof atau parasit pada manusia dan tumbuhan. Contohnya itu ada Epidormicton focosum, penyebab athlete's foot atau kurap kaki. Kemudian ada Microsporum canis, penyebab kurap pada anjing. Kemudian ada Malassezia furfur, penyebab panu. Nah, lihen atau lumut kerak merupakan simbiosis mutualisme antara jamur dan alga atau cyanobacteria. Nah, jamur memberikan struktur dan pelindung, sementara alga menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Nah, pada gambar terlihat bentuk lumut kerak yang menempel pada batuan, pada pohon. Nah, apa sih keuntungan dari simbiosis ini? Jamur itu mendapatkan zat organik, makanan, dan nitrogen. Nah, alga ini mendapatkan lingkungan perlindungan seperti tadi yang sudah disebutkan yaitu bahan fotosintesis.
Kemudian ada mikoriza. Mikoriza adalah hubungan mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan. Jamur memperluas jangkauan akar untuk menyerap air dan mineral, khususnya fosfat. Sebagai imbalannya, jamur mendapatkan karbohidrat hasil fotosintesis dari tumbuhan. Mikoriza sangat penting dalam ekosistem hutan dan pertanian. Nah, apa sih dampak menguntungkan dari jamur? Jamur itu bermanfaat sebagai bahan makanan, penghasil obat, dan antibiotik, serta digunakan dalam fermentasi seperti pembuatan roti dan tape. Selain itu, jamur juga berperan sebagai pengurai bahan organik dan membentuk simbiosis menguntungkan seperti pada mikoriza dan lumut kerak. Nah, apa dampak merugikannya dari jamur? Jamur memiliki beberapa dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Dalam bidang kesehatan, jamur dapat menyebabkan penyakit kulit seperti panu, kutu air, dan infeksi lain pada kuku atau organ tubuh dalam bidang pangan. Jamur juga dapat merusak bahan makanan sehingga cepat busuk dan menghasilkan racun seperti aflatoksin yang berbahaya jika dikonsumsi. Selain itu, jamur juga dapat menyerang tanaman dan menurunkan hasil panen serta merusak bangunan di tempat yang lembab karena pertumbuhannya yang cepat. Nah, itu adalah materi fungi yang bisa Ibu jabarkan. Terima kasih telah mengikuti materi tentang fungi. Semoga penjelasan yang lengkap dan detail ini membantu kalian memahami pentingnya jamur dalam kehidupan dan dunia biologi. Sampai jumpa.